Halo guys, saatnya nyoba Panigale Tricolor Head-on. Suaranya juga seksi sih menurut saya ya. 2 silinder tapi seksi banget. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Mr. IG. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan selalu sehat, dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Guys, kita mau review satu motor keren, motor Eropa Sport, barusan masuk di IG Big Bike. Mungkin motor ini adalah motor Ducati dengan Panigale Tricolor dengan modif terhedon, paling hedon se-Indonesia. Yuk kita lihat dulu. Hedonnya parah sih guys, ini modifnya hampir 400 juta guys. Kurang lebih modifnya sekitar 380 juta yang 4 modif yang nempel di motor ini. Motor ini basicnya adalah Panigale 1199 tipe tertinggi Tricolor NIK 2012, full paper, plat N Malang, Jawa Timur. Nopolnya juga nopol pilihan 5758, artinya maju mapan. Jadi harapannya sih ownernya selalu maju dan mapan terus guys, sukses terus lah. Jadi Panigale 1199 itu waktu pertama kali masuk di Indonesia 2012 itu dia ada 3 tipe. Yang tipe terendah tipe base, terus tipe S dan tipe Tricolor. Tricolor itu bawaannya udah pakai shock all-in elektronik depan belakang. Terus velg standarnya udah Marquez ini, tapi yang Marquez ini biasa ya guys. Terus yang ketiga dia ada GPS data logger, sama corak bodinya itu merah, ada striping putih, hijau, merah. Jadi nggak polos merah. Itu yang bedain Tricolor dengan yang tipe lain. Sama ini guys, ini GPS-nya di sini. Nah, ini jadi GPS data logger, mungkin untuk perlengkapan track ya, Ducati data analyzer, jadi nyambung ke data logger. Ini GPS-nya di sini. Kalau yang tipe S sama tipe base dia nggak ada nih GPS-nya. Kita belajar dulu ya, kita bicara spesifikasi teknis motor ini, nanti habis itu kita bicara aksesoris yang nempel di motor ini ya. Motor ini cc-nya 1198 cc, mesinnya tipe Super Quadro L Twin, 2 silinder guys, mesin L 90 derajat, 4 valve per silinder, katupnya desmodromic, pendinginnya air radiator. Powernya 195 horsepower, lumayan gede, di RPM 10.750, torsinya 132 Nm di RPM 9.000. Tipe framenya ini keren, jadi dia monocoque aluminium guys, jadi dia kelihatan nggak ada kayak semacam sasis tralisnya gitu, nggak ada. Dia sasisnya itu nempel di mesin itu, jadi unik banget, sehingga motor ini sangat ringan. Dry weight-nya 166,5 kg, hampir sama kayak Ninja 250 guys. Mungkin berat basanya ditambah sekitar 10-15 kg ya, sekitar 185 kg. Jadi masih super ringan. Seat head-nya 825 mm. Semua bagian-bagian kayak kalternya itu, blok mesin, semua dia terbuat dari magnesium guys. Terus shock standarnya sudah all-in elektronik, jadi kamu bisa aja secara otomatis. Yang depan itu all-in elektronik NIX 30. Coba ke sini dulu. Ini all-in elektronik NIX 30. Terus untuk ini elektroniknya, jadi di elektronik ada kabelnya ini guys. Yang belakang juga all-in elektronik TTX 36. Kapasitas
tangki standarnya 17 liter. Untuk pengeremannya dia udah ABS, terus cakramnya itu double cakram 330 mm kiri kanan, gede gambot guys. Terus kalipernya dia pakai Brembo M5 ABS. Terus yang belakang dia juga Brembo 245 mm guys. Ini guys, single cakram 245 mm. Jadi power to weight ratio-nya itu 195 dibagi 180 1,083 guys. Jadi motor ini benar-benar powerful. Untuk sistem elektroniknya dia sudah ada ABS, traction control udah pasti, ready mode, terus ada engine brake control, juga ada quick shifter. Oke, sekarang kita mau bahas aksesoris yang nempel di motor ini guys. Aksesorisnya senilai 380 juta, kurang lebihnya segitu. Apa aja sih yang bikin mahal di motor ini? Kita bicara dari bagian termahal, knalpot guys. Knalpot ini adalah Akrapovic Undertail Dual Cylinder. Ini full system guys, dari depan sampai belakang, titanium. Ini knalpot super rare, super langka, dipakai di Ducati 1299 Final Edition. Jadi kalau kamu lihat Ducati yang Final Edition 1299, ini knalpotnya sama. Ini knalpot harganya 110 juta guys. Jadi knalpot ini dapat satu Ninja Jatek 25 yang 4 silinder itu yang non ABS, masih dapat lebihan. Gila. Terus kedua, di sisi velg. Ini velg bukan sembarang velg, ini adalah velg Marchesini M9 RS guys. Ini adalah OEM Ducati 1199 Superleggera. Dipakai di Superleggera, Ducati Superleggera 1199. Super ringan, bahan magnesium forged. Ini velg depan belakang harganya 90 juta guys. Terus part ketiga yang mahal adalah tangki. Ini bukan tangki Panigale biasa, ini adalah tangki aluminium. Jadi bahannya aluminium, punya Ducati 1199 Panigale R. Ini di cutting stiker ya guys, pastinya ini warna aluminium. Super ringan ya tangki ini. Terus ada Duca Bike Clear Clutch Cover. Terus pressure plate-nya juga Duca Bike. Ada Rizoma rear set. Lampu punya rem ini by Rizoma semua. Progat ini Rizoma. Gascap ini Rizoma. Di dalamnya tangki ada MWR Petrocell Fuel Tank Foam. Cover radiator by Evotech. Windshield by Puig. Bannya adalah matte seller tipe tertinggi, matte seller Restec. Jadi ada yang bilang matte seller Restec ini kelengketannya lebih lengket dari Pirelli Diablo Super Corsa yang SC guys. Kelengketannya lebih bagus. Untuk pipa selang radiator by produk Semco. Kita lihat di joknya ini. Ini adalah Luimoto seat cover 1299 plus di dalamnya ada gel seat Luimoto Premium. Terus kita lihat di bagian body guys. Di bagian body ini semua sudah diganti full karbon. Ini fairing samping ini by Carbon World, depan belakang ini. Sampai subframe-nya juga karbon. Ini cutting sticker guys. Jadi aslinya ini adalah warna hitam seperti ini. Nah ini warna karbon seperti ini. Karbon doff ya. Nah ini di cutting sticker. Aslinya warnanya semua seperti ini. Ini di cutting ala-ala Ducati Superleggera.
Jadi kalau cuttingnya ini kamu lepas, semua warnanya adalah karbon seperti ini. Ini full depan sampai belakang karbon guys. Ini lihat sini bro. Nah, sampai ini karbon, ini karbon, ini karbon, ini karbon gold guys. Karbonnya bukan karbon lokal abal-abal, ini adalah karbon impor semua bro. Jadi kalau yang warna-warna Dove ini pasti karbon impor guys. Kayak gini-gini ini Ducati Performance guys. Nggak, dan barang-barang gini nggak ada yang murah guys, pasti mahal kalau Ducati Performance. Ini CNC guys. Ini karbon semua, gila sih ini bro. Ini peringan koplingnya, quad sleeve-nya by CNC. Nah ini sampai Samco radiator hose, sampai bawah-bawah semua ini karbon semua guys. Ini yang untuk pendingin kaliper ini karbon juga CNC. Ini Rizoma. Ini Ducati Performance. Terus ini untuk cover tempat spion ini by CNC Racing. Ini body orinya ada ya guys. Body orinya sama knalpot orinya Termignoni ada. Jadi body tricolornya ada, saya kasih. Terus ini engine on off juga udah diganti by product CNC. Ini tombol engine on off, engine cut, engine on, ini tombol starter. Keren sih motor ini, kolektor item guys, eksotik. Motor ini pada saat itu guys, harga barunya 550 juta pada saat itu. Nah sekarang ini dengan modif hampir 400 juta modif seharga motor, ini motor saya jual dengan harga 600 juta rupiah. Jadi kamu yang beli motor ini benar-benar beruntung, hoki. Mau segini banyak modifnya dijual dengan harga 600 juta rupiah dan ini kolektor item. Meskipun ini tahun 2012 tapi teknologinya, desainnya, bentuknya, kerennya nggak kalah yang sama yang Ducati tipe terbaru. Oke, kita mau lihat sisi speedometer. Speedometernya ini termasuk revolusioner guys. Jadi di tahun 2012 itu speedometer Ducati itu sudah yang berwarna sendiri, yang lainnya masih hitam putih monokrom, dia udah TFT berwarna guys. Jadi udah kelihatan kalau ini motor mahal, motor berkelas. Tombol-tombolnya kita lihat ya. Ini buat dim. Ini kita tombol ini buat untuk masuk ke riding mode. Kita tekan. Di situ ada mode race. Kalau ini wet ini untuk mode hujan. Powernya cuma 120 horsepower. Mode sport, mode jalan raya 195 tapi yang low, sama yang mode sirkuit 195 high. Kalau mode sirkuit dia tampilan speedonya berubah. Kalau kita mau coba mode race ya, ditekan lama di tombol modenya, nah, dia ada berubah jadi lap time. ABS kita balikin ke mode sport ya. Nah ini kalau mode sport ini bisa berubah. Kalau malam dia kalau gelap dia berubah hitam, tapi kalau terang warna speedonya ini backlightnya berubah warna putih guys. Semua full digital, ada indikator ini lampu netral, ABS, oli. Di situ ada speedometer. Kita lihat ke atas, trip 1, trip A, trip B, total. Terus yang sebelah kanan ini konstan bahan bakar per liter. Kita pada bawah, average, speed average, trip time, suhu sekitar, suhu motor. Balik lagi, kita pindah bikin ke suhu motor aja ya. Oke, ini modenya petunjuk mode sport, DTC, traction control 5, engine brake, quick shifter on, ABS. Terus di menu-menunya ini kalau kiri kanan buat sein sih. Ini kalau ditekan masuk ke mode ya. Kalau kiri kanan buat lampu sein, nah kayak gini. Ini
mesin kanan. Ini buat pass light, ini buat klakson. Oke, ini buat engine on off. Saya lupa satu hal lagi modifnya guys. Ini carbon dashnya ini yang karbon ini by carbon wood. Nah ini coba di zoom. Ini carbon wood. Bahkan sampai cover key-nya ini juga karbon guys. Ini Ducati Performance. Jadi modifnya motor ini mah gila banget. Kita coba mau nyalain mesinnya guys. Jadi kalau mesin dinyalain, bagian yang paling keren adalah clear clutch covernya ini. Sama pasti knalpotnya ini ngeri guys. Oke, kita nyalain ya. Engine on. Jadi ini adalah mahakarya guys, ini guys. Ketika teknologi berkolaborasi dengan seni dalam sebuah motor, jadinya adalah motor ini. Keren banget. Kamu yang beli motor ini nggak akan nyesel. Jadi kita sebentar lagi saya akan coba test ride performanya di jalan. Yang barusan nonton jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke guys, kita mau test ride. Halo guys, saatnya nyoba Panigale Tricolor Head-on. Salah satu mungkin yang best modif Head-on Panigale Tricolor di Indonesia guys. Kita panasin dulu motornya. Kita engine on, starter ya. Kita coba di mode sport dulu aja ya. Nanti race-nya nanti aja. Suaranya khas mesin L-Twin guys, Super Quadro Desmodromic. Kesan pertama, motor ini ringan banget, sama ringannya kayak Ninja 250. Basicnya motornya sudah ringan, udah diganti karbon semua, velg magnesium lebih ringan lagi. Knalpotnya juga udah full titanium. Basicnya motor ini dry weight 166,5 kilo guys. Ya di modif seperti ini karbon semua ya, paling berat basanya ya mungkin 170-an lah, sama kayak Ninja 250. Powernya 195 HP. Kaki saya napa guys. Minusnya ini shock belakang ini nempel sama kaki pas sebelah kiri, nempel, jadi kerasa ada kayak ganjel dikit. Motornya udah panas, jadi kita jalan aja guys, udah siang. Waduh, suara blayerannya bro. Yuk jalan. Motor balap bro, eksotik. Enteng banget guys motornya guys. Power to weight ratio nya 1:0,8 bro. Gua yang paling demen itu, paling keren menurut gua bentuk knalpotnya guys. Acra double silencer itu keren banget. 110 juta bro.
Dapat Ninja Zetek 251 bro, yang versi biasa ya. Masih dapat lebihan lagi. Semoga jalanan sepi ya guys. Ergonomi setangnya lumayan untuk guys, lumayan racing. Powernya 195 HP, torsi 132 guys. Beratnya cuman 100, dry weightnya 166 kilo, enteng polo. Yang keren motor ini di tahun 2012 sudah pakai speedo warna loh guys. Terus shocknya udah all-in elektronik. Quick shifternya juga enak banget. Smooth banget quick shifternya guys. Gak terasa udah 124 tadi guys. Motor ini nggak ada auto blipernya guys. Jadi kalau turun kopling harus pakai, turun gigi harus pakai kopling. Belum ada auto blipernya. Bantingan shocknya keras, tapi nggak keras-keras amat. Jadi keras tapi masih dalam tahap normal. Kamu bisa adjust olinya, ini elektronik guys. Bisa adjust ribbon compressionnya otomatis. Motornya lincah banget bro. Handlingnya super presisi. Remnya juga enak banget bro. Cakramnya gambot 330 mm, pakai Brembo M5, jadi sangat-sangat pakem.
Minusnya motor ini posisi shock belakang ini guys agak sedikit ganjol sama paha kiri. Terus kalau jalan pelan agak sedikit ya kesannya ndut-ndutan itu ada kerasa. Jadi kalau kenceng enak, tapi kalau pelan agak sedikit ndut-ndutan, yaitu karakter ciri khas mesin L-Twin guys. Tapi bentuknya, suara knalpotnya gua demen bro. Handlingnya gue paling demen bro, presisi banget, ruingan banget motornya. Kayak bawaannya ya 250 guys, bahkan lebih ringan dari Jatik 636. Yang minusnya lagi posisi ridingnya dia nunduk banget guys. Sport, super sport. Jadi benar-benar motor track day ya, motor balap. Nah kalau pelan gini ada gejala ndut-ndutan guys. Tapi bentuknya motor ini sumpah keren banget. Nggak kelihatan kalau motor 2012. Bawaannya pengen bejek gas terus guys. Oh, belnya nyala ya. Ini tadi kita coba riding mode sport loh guys. Belum coba yang mode race. Ayo coba pindah mode ya. Kita pindah race. Terus satu lagi minus, panasnya motor itu kerasa dari pala sebelah kiri guys. Padahal suhunya 97. Kalau race sudah mode lap time gini guys. Kita maju aja. Semoga lampunya nggak lama guys. Oh udah. Pepet aja. Wih, pindah mode race lebih responsif lagi, bukaan gasnya. Anjay. Throttle-nya buka dikit langsung agresif banget guys. Remnya pakem banget bro. ABS Brembo 330 disknya.
ini dulu waktu barunya keluar harga mahal guys, 550 juta ini. Tricolor itu, tipe tertingginya 1199. Sekarang di IG Big Bike dijual harga modif gini 600 juta guys. Motor ini agresif guys. Jadi kalau kamu rider yang doyan agresif, liar-liar, wah cocok pakai motor ini. Dia kalau pelan gitu agak kayak dut-dutan, tapi kalau kenceng, waduh, enak. Quick shifternya enak banget guys, empuk. Temperatur motor udah di 102 guys, 103. Powernya liar bro. Kalau Misteri G gimana pendapatnya motor ini? Eksotik bro, eksotik banget, keren, modifnya ngeri. Kalau minusnya apa Misteri G? Minusnya shock sebelah kiri, shock belakang agak nonjol di paha. Habis itu posisi riding racing banget, nunduk banget. Terus motornya agak panas guys, panas. Sedikit panas ya dibandingkan motor-motor Jepang. Tapi bentuknya motor ini guys keren banget, ngangen nih. Bentuknya super keren. Suaranya juga seksi sih menurut saya ya. 2 silinder tapi seksi banget. Kalau dijual dengan harga 600 juta, worth it banget bro.
Modiknya aja hampir 400 juta. Dipajang gitu buat kolektor item, keren banget motor ini bro. Suara belayerannya itu waduh mantap. Kalau saya bilang ini mah seni guys, karya seni guys. Surabaya hari ini panas banget. Udah musim kemarau guys. Mondoris ini agresif banget ya. Dibuka gas dikit udah narik, udah jambak. Motor Ducati itu guys, kilometernya semakin sering dipakai, motor semakin sehat. Jadi malah yang kalau kilometernya sedikit, jarang dipakai, diem terus di rumah, itu malah sering rewel guys. Itu pengalaman saya sih. Semakin sering lu pakai, semakin sering jalan, motornya semakin sehat, semakin awet. Suhunya udah 105 guys. Motor depan ini spionnya nggak ada kacanya guys. Remnya pakem banget guys, mantap.
Panigale 1199 itu pertama kali keluar tahun 2012 guys. Ada 3 tipe, yang base, terus yang S, sama tricolor. Semua mesinnya sama. Bedanya kalau yang base itu shocknya nggak all-in. Lampunya masih bolam, bukan LED guys. Kalau yang S dia udah all-in, udah LED. Warna bodinya merah polos. Kalau yang tricolor udah all-in LED, ada GPS data logger guys. Terus bodinya ada stripingnya, putih, hijau, merah. Terus knalpotnya udah Termignoni guys, kalau yang tricolor. Aduh, pelan-pelan. Yang barusan nonton, kamu belum subscribe, jangan lupa guys, di subscribe, di komen, di like, di share. Mohon bantuan dan dukungannya supaya channel Liga Big Bike semakin maju dan berkembang guys. Kalau menurut saya ini adalah best modif Hedon Ducati Panigale 1199 tricolor di Indonesia guys. Kayaknya belum ada yang modifnya lebih banyak dari ini guys. Ini modifnya udah gila banget sih. Kalau saya bilang ini adalah barang kolektor item guys. Oke guys, kita udah test ride, kita mau balik. Udah nyobain rasanya riding performance motor ini. Terima kasih banyak udah nonton video saya. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Bye bye.